Kontrak pernikahan 1 tahun. Setiap bulan aku akan memberimu 1 juta. Saat kontrak berakhir, aku akan memberimu 5 juta sekaligus. Yang harus kamu lakukan cuma satu hal. Di saat perlu, bantu aku menghadapi keluarga. Kupikir mendekati kakak perempuan itu susah payah. Ternyata ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Maksudnya kapan saat perlu? Sampai sejauh apa perluannya? Kakak, kita harus tidur bersama. Harus seperti itu. Tinggal bersama tergantung situasi. Tenang saja, kita tidak perlu hubungan suami istri. Tapi kita sudah pernah. Aku sudah bilang tadi malam, jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Apakah itu milikku? Kata kakak itu tidak berlaku. Baiklah, aku setuju tapi ada satu syarat. Carikan aku posisi di perusahaanmu. Uang itu jadi gajiku. Aku tidak mau dikatain hidup numpang. Kok rasanya aneh ya? Dia memang polos banget. Atau punya tujuan lain. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mending dia tetap di dekat supaya mudah dikontrol. Kamu mau posisi apa? Jadi asisten kakak. Deal. Gak nyangka aku langsung menikahkan diri sendiri. Kakak, kali ini kamu gak bisa kabur lagi. Kabur apa sih? Kakak, Jangan panggil aku kakak. Ingat itu, kita cuma pernikahan kontrak. Jangan melampaui batas. Kecuali di depan keluargaku. Di waktu lain kamu cuma asistennya aku. Harus panggil aku turun. Pak Sia, sekarang kita mau kemana? Ketemu orang tua. Paman, aku baru dapat tawaran dari grup Gu. Kamu tahu Gu anak sulung sengaja. Nanti aku jadi asistennya dia. Oh begitu ya? Hahaha, ini anak kita, Kyushi. Entah berapa banyak cewek hebat yang suka dia. Cuma keluarga kalian, Sia Siwe, yang gak menghargai. Tenang saja, nanti kalau Siwe pulang, aku pasti minta dia minta maaf ke Kyushi. Cepat-cepat urus surat nikah sama Kyushi. Setelah mereka selesai, kita harus segera adakan pesta pernikahan hahaha. Guorong, aku tahu kamu gak terima. Jadi ini juga gak adil buat Kyushi. Dulu kau nikahi wanita itu, tapi bahkan gak bisa punya anak laki-laki. Hanya punya anak perempuan. Matanya cuma tertuju pada uang. Tapi gak punya sifat wanita sama sekali. Kalau aku kenal kamu lebih awal, Kyushi pasti jadi anakku. Keluarga Sia pasti punya penerus. Keluarga harmonis itu indah banget. Mana seperti sekarang, masih pakai gaya lebay kayak sekarang. Ayah, aku sudah pulang. Sia Siwe, kamu benar-benar gak tahu malu ya? Berani bawa si tampan boko mulus ini pulang. Sia Siwe, kamu tiap hari pamer muka juga sudah cukup. Kamu malah bawa si tampan boko mulus itu pulang. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Ayah, namanya Gu Chen. Kami sudah menikah. Ini surat nikah kami. Gu Chen sudah sah jadi suamiku. Pasti palsu kalau palsu. Bikin surat palsu itu kan ilegal. Kalau kalian gak percaya, silakan cek ke kantor catatan sipil. Gak mungkin, kalian kapan nikahnya? Hari ini pagi tadi, jadi tolong keluar dari rumahku. Pergi dan jalani hidup sama sepupumu itu. Aku gak setuju. Menantu yang aku terima cuma Kyushi. Kalian berdua harus segera urus cerai. Dasar kamu, belum tahu ya, Kyushi dari keluarga kami. Segera jadi asisten CEO Grup Gu. Dia asisten CEO Grup Gu. CEO grup Gu siapa? Tentu saja Gu Zigut. Dia cuma tampan boko mulus. Masa tahu CEO grup besar? Ternyata dia ya. Cari orang bernama Lu Kyushi. Cepat cari tahu. Kyushi punya jaringan luas. Punya kemampuan juga. Dia bantu urus perusahaan kamu gampang banget. Kamu bilang setelah nikah sama dia, bisa tenang jadi nyonya Lu.
Lebih baik daripada kamu pamer muka di luar terus. Setiap hari gak pegang tanah, kuat banget. Wanita itu, kerja bagus kalah sama nikah bagus. Bagus sekali, kerja bagus kalah nikah bagus. Usahaku bertahun-tahun. Di matamu gak ada artinya ya. Kakak, tenang, kamu di hatiku yang terbaik. Serahkan padaku, aku yang urus. Pasangan mesum itu. Mereka ngaku sepupu. Tapi aku punya bukti jelas. Mereka semalam penuh di hotel. Dan catatan aborsisan kian tertulis namamu. Nama lu Kyushi. Omong kosong. Memfitnah aku. Dia memfitnah aku. Kamu kapan tahu? Kakak, kita sudah menikah. Tidak siap, mana berani datang. Meski Kyushi salah. Bukan berarti aku harus terima. Tampan pemalas yang makan enak gratis. Ini bikin muka aku mau mati rasa. Itu Kyushi dari keluarga kami. Hanya saja melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang biasa dilakukan pria. Ada apa sih? Pria itu harus punya uang dan kemampuan. Lihat hantaran yang kami bawa. Hanya 3 emas ini saja nilainya puluhan juta. Beda sama si tampan ini. Bahkan nggak mampu beli hadiah lamaran yang layak. Kalian siapa? Halo, Nona Sia. Saya pengurus rumah keluarga Gu. Panggil saja saya pengurus Li. Saya tahu orang ini. Dia pengurus rumah keluarga Gu yang terkaya. Sebelumnya dia melayani Tuan Gu Senior. Setelah Tuan Gu Senior meninggal, tidak pernah terlihat lagi. Kenapa Anda datang ke rumah kami? Saya diperintahkan oleh Tuan Gu Muda. Datang mengantarkan hadiah untuk Nona Sia. Tuan Gu memberikan sebuah rumah mewah di Tengyun Pavilion untuk Nona Sia Siwe. Sebuah perhiasan Ocean Art khusus dari Yunxiang Jewelry. Kartu hitam hotel bintang 7 jaringan grup Gu. Permisi, Tuan Gu ini. Memberikan hadiah semahal ini untuk putri kami. Masih perlu ditanya. Pastinya demi muka kami, Kyushi. Kuorong. Tadi Kyushi sudah bilang kan. Dia akan segera jadi asisten Tuan Gu besar. Pasti Tuan Gu besar menghargai kemampuan Kyushi. Kamu bilang CEO Gu menghargai kemampuan asisten. Sampai ngasih hadiah sebesar itu. Masa sih enggak? Masa malah si tampan itu yang ngasih? Kamu juga pantas. Betul, ini hantaran yang saya pilih dengan hati-hati. Untuk kakak. Tidak mungkin. Pengurus Li, apa kamu salah paham? Bukankah ini hantaran dari Tuan Gu besar, yang diperintahkan untuk Kyushi? Yang memerintahkan saya memang Tuan Gu Cheng, Tuan Gu Muda. Pak Lu, karena Anda kenal Tuan Gu besar. Pasti tahu nama Tuan Gu besar. Bukan ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti salah paham. Pengurus Li ini pasti palsu. Grup Gu, cepat jawab, cepat jawab. Tanya apakah pengurus Li ini palsu. Halo, ini Lu Kyushi. Ya, saya Direktur SDM Grup Gu. Ini Pak Lu. Anda tidak memenuhi kriteria penerimaan Grup Gu. Tawaran sebelumnya dibatalkan. Bukan? Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Tenang saja, kakak. Kalau tidak salah, dia tidak akan pernah masuk perusahaan ini seumur hidupnya. Nah, coba telepon lagi tanya. Pasti ada kesalahan. Cepat tanya. Mau telepon apa? Masih kurang malu ya? Pergi sana. Hei. Ini. Ayah, aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu ya. Nanti aku akan datang lagi menjenguk Anda. Gu Chen, sekarang kamu harus jelaskan semuanya dengan baik padaku. Kenapa kamu bisa kenal dengan pengurus Li? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa bisa kenal pengurus Li? Sebenarnya kamu siapa? Kakak perempuan. Pengurus Li kenal. Kakekku adalah seorang yang sangat aku hormati. Aku takut keluargamu memandang rendah aku. Jadi aku panggil dia ke sini. Untuk bantu aku jaga suasana. Kalau perhiasan yang dikasih itu bagaimana? Itu cuma buat gaya-gayaan saja.
Serius. Kakak kalau gak percaya, bisa saja kamu periksa sendiri. Sebenarnya yang benar-benar ingin aku kasih ke kakak adalah ini. Kakak, kamu kenal gelang ini? Bahannya biasa saja. Liontin bentuk hati yang kuno. Aku gak terlalu paham merek perhiasan. Ini gelang yang aku ukir sendiri. Hadiah pertama untuk kakak. Kamu sampai lupa juga ya? Kakak satu, aku satu. Pas jadi satu pasangan. Kenapa kamu suka segala sesuatu harus berpasangan sih? Ini hadiah pertama aku buat kakak. Kakak jangan sampai hilang ya. Tenang aja. Aku jaga baik-baik. Kakak, gelang ini sangat berarti buat aku. Kamu harus simpan dengan baik ya. Aneh, padahal ini gelang murah. Tapi aku malah lebih suka dibandingkan hadiah mahal lainnya. Kenapa bisa begitu? Gimana ceritanya? Aku gak butuh kamu kasih hadiah mahal. Asal kamu nurut aja sudah cukup. Kamu tadi sudah bagus sekali. Jangan sampai identitasku ketahuan dulu. Tuan muda, kalau Nona Sia tahu siapa Anda sebenarnya. Aku sudah tahu batasanku. Kamu bocorkan data latar belakang yang sudah disiapkan ke Sia boleh. Supaya dia curiga aku ada maksud lain. Sia Guorong gak baik. Aku kok gak tahu. Kamu tinggal satu atap sama kakakmu. Aku sudah cari tahu. Ini, ternyata Sia 11 benar-benar sudah menikah dengan cowok tampan itu. Apa? Jia Guorong, kamu cuma diam saja lihat anakmu. Mempermainkan kita semua. Tenang saja. Guchen, aku sudah investigasi. Cowok tampan itu, miskin melarat. Dia bahkan gak punya tempat tinggal. Kamu tahu itu. Dia baru kenal dengan Sia Siwei 2 hari yang lalu. Kamu mau cepat-cepat urus suratnya ya? Bukankah ini cuma nikah bohongan buat menipu kita? Tenang, aku pasti bongkar kedok mereka. HMPH. Aku langsung saja pergi bongkar dia. Si brengsek itu pasti nggak bakal ngaku. Aku nggak percaya kalian bisa pura-pura terus-terusan. Ah, aku salah lihat ya. Di belakang bos Sia ada pria, kan? Nggak salah lihat, aku juga lihat kok. Ah, rumah penuh rahasia ya. Kok dia bisa muncul tiba-tiba dengan segar begitu? Kakak, ada baju buat aku ganti nggak? Rapat hari ini selesai. Kalian dulu saja ya. Kenapa kamu jalan-jalan di rumahku nggak pakai baju? Aku tadi habis mandi, nggak nemu baju yang cocok buat aku. Baju siang hari semua bau. Aku nggak mau pakai. Aku cariin baju buat kamu. Ternyata ini kamar rahasia kakak ya. Delapan otot perut. Siapa yang kuat lihat ini? Aku iri banget. Sia Siwe, kamu tenang dulu. Jangan sampai kamu kayak orang yang 18 tahun gak pernah makan daging, gak maju-maju. Kakak, Cepat ganti baju, jangan teriak-teriak. Kekosongan itu warna itu kekosongan. kakak, kita tidur di mana malam ini? Selama ayahku percaya kita benar-benar menikah, dan berhenti memaksa aku terus ikut kencan buta, kamu bisa pakai kamar tamu di rumahku. Tapi kakak, kita sudah ngurus surat nikah. Kalau om lihat kita tidur nggak satu kamar, apakah dia bakal curiga? Memang juga ya. HMPH. Ya sudah, kamu rela tidur di lantai beberapa hari. Iya, kakak, kamu tega biarin aku tidur di lantai. Kejam banget. Aduh kakak. Aku nggak mau ikut cara itu buat tidur.
Kekosongan itu warna. Warna itu kekosongan. Kekosongan itu warna. Warna itu kekosongan. Guchen. Guchen. Kamu tiba-tiba naik ke tempat tidurku tengah malam. Kamu mau manfaatin aku ya? Kakak, kamu salah paham. Aku nggak mau manfaatin kamu. Aku cuma aku. Aku takut, takut, takut. Aku, perempuan, saja nggak takut. Kamu, pria dewasa, takut apa coba? Aku takut gelap. Jangan omong ngawur. Kakak, percaya aku ya. Aku dan kakakku bukan anak dari ibu yang sama. Dia sejak kecil suka ganggu aku. Pernah sekali dia mengurung aku di kamar 2 hari 2 malam. Sejak itu aku takut gelap. Setiap tidur aku selalu tidur dengan lampu menyala. Jadi dia karena keluarganya tidak menyayanginya. Makanya dia keluar sendiri dari pagi buta cari nafkah. Aku malah tak sengaja tidur sama dia. Setelah itu dia nempel terus ke aku karena gak punya rumah. Sudahlah, sudahlah. Aku takut sama kamu nih. Kalau gitu aku biarin kamu ke tempat tidur. Tapi gak boleh nyebrang garis batas ya. Garis batas apaan sih? Yang nyebrang garis, Tidur yuk. Pejam mata ya. Kakak, kamu ada orang yang kamu pedulikan gak? Gak ada. Terus kamu pernah cinta gak? Pernah. HMPH, siapa dia? Kamu pernah cinta siapa? Aku. Lihat, kamu juga punya orang yang kamu cintai. Ngapain kamu urusin aku cinta siapa? Lagian kita kan cuma menikah karena perjanjian. Jangan sampai kamu lewat batas. Anak-anak gak boleh diganggu. Sudahlah. Sudahlah, sudahlah. Bohong. Aku gak pernah cinta siapa-siapa. Serius. Kalau tidak, gimana mungkin? Aku semudah itu mau nikah sama kamu. Hatiku cuma untuk pria keluarga Sia. Cinta orang lain cuma bikin aku lambat cabut pedang. Sudah tidur yuk. Buat kamu aku juga gak penting ya. Jadi aku bisa gampang lupa kamu. Makanya aku bisa gampang lupa kamu. Kakak, tolong aku, kakak, jangan tinggalkan aku, kakak. Tapi kakak, setiap hari selama 15 tahun terakhir, aku bertahan karena selalu memikirkan kamu. Kamu kok bisa lupa aku? Pak, kamu datang pagi-pagi buat apa? HMPH. Kalian benar-benar tidur bersama ya? Aku dan kakak adalah suami istri yang sah. Sudah punya surat nikah. Kita tinggal bareng juga wajar kan? Pak, kalau kamu beneran gak ada kerjaan, mending keluar aja ikut senam atau main catur. Tunggu dulu. Kamu suruh dia masuk kerja apa sih? Kamu terus larang Kyushi masuk keluarga Sia. Ya suruh dia masuk aja. Bukannya kamu yang bilang, aku harus cepat nikah, jadi istri dan ibu rumah tangga. Sekarang aku baik sama dia. Nanti aku serahkan perusahaan buat dia urus. Tenang, Om. Aku akan buat keluarga Sia makin maju. Selevel keluarga Gu. Astaga, itu siapa sih? Masnya ganteng banget. Aku mau dalam 3 detik tahu semua tentang dia. Kakak, semua karyawan di perusahaan kamu sangat menyambutku. Loh, Di kantor mereka memanggilku Bos Sia. Kamu dengar nggak? Dia dipanggil Bos Sia. Iya, kakak. Aku ngefans sama pasangan Lin Sia. Kamu sudah lulus, kan? pasangan Lin siapa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Bos Sia. Bos Sia. Ada apa? Ada masalah besar. Ada masalah besar apa? Aku malah nggak tahu. Di sisi kakak ada orang kayak gini.
Halo, aku Gu Chen. Dia milik kakak. Iya, dia asisten yang baru aku rekrut, Gu Chen. Pak Li, sebenarnya ada apa? Bos Xia tiba-tiba dari grup Gu menghubungi kita. Katanya mau kerjasama untuk proyek besar. Kalau proyek ini berhasil, perusahaan kita setidaknya bisa naik level besar. Grup Gu yang menghubungi kita duluan. Meskipun perusahaan kita juga sudah cukup besar, tapi jelas nggak sebanding dengan grup Gu. Orang yang bertanggung jawab dari mereka datang sore ini. Katanya siapa yang memperkenalkan? Itu nggak disebutkan. Ya sudah, ketemu nanti juga tahu. Kamu atur saja, sambut dengan baik, ya. Iya, Bos Xia. Kakak, kalau kamu paling peduli sama grup Xia, aku akan bantu bikin dia jadi lebih kuat. Apapun yang kamu mau, aku kasih semua. Biar kamu cuma mau bergantung. Aku nggak bisa lepas lagi. Gu Cheng, bukannya mau jadi asisten. Belajar baik-baik sama dia. Pasangan Lin Xia apa? Orang yang kamu bilang suka kemarin, dia bukan. Pasangan apa sih itu? Aku mana tahu pasangan apa. Kamu cemburu apa? Lin Lang, aku bayar tinggi dia jadi asisten presiden sekaligus direktur administrasi. Hubunganku sama dia cuma atasan dan bawahan. Nggak ada yang lain. Beneran. Gu Chen, hubungan kita cuma kerjasama. Kamu nggak akan lupa, kan? Di kantor, baik kamu atau Lin Lang, harus manggil aku Bos Xia. Sama aku cuma hubungan atasan dan bawahan. Urusan kita aku nggak mau ada yang tahu. Kalau nggak, aku langsung batalkan kontrak. No. Kakak. Kamu ini belum nyebrang sungai malah mau robohin jembatan duluan. Gu Chen, pria harus utamakan karir. Kakak adalah yang paling penting buat aku. Apapun kata kakak, aku akan lakukan. Kamu kok keras kepala banget sih? Kenapa aku nggak bisa masuk ke pikiran kamu? Kakak, aku nggak mau kerja lagi. Gimana kalau kamu yang nafkahi aku saja? Gu Chen, kamu masih muda. Jangan sampai salah jalan. Nanti kamu akan tahu, kekuatan yang menentukan segalanya. Baiklah, kalau nggak mau dipecat di hari pertama kerja, keluar dari sini sekarang juga. Aku tentu saja tahu kekuatan yang menentukan segalanya. Makanya aku tahan selama 15 tahun. Kumpulkan cukup cerita baru datang menemui kakak. Fotokopi dokumen ini 10 lembar. Untuk rapat sore ini. HMPH. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya nyuruh aku? Lin Lang? Ya, kamu cuma sekretaris direktur. Urus saja urusanmu sendiri. Hubunganku dengan kakak jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Pak Xia, perwakilan Gu Corporation sudah sampai. Baik, saya langsung ke sana. Hei, Xia, Pak, Anda belum bisa ke sana sekarang. Perwakilan Gu bilang mau ketemu Gu Chen dulu. Sebelum itu, semua proyek ditunda dulu. Berani-beraninya tunjuk siapa yang mau ditemui. Perwakilan Gu Corporation sampai-sampai harus tunjuk nama Gu Chen sendiri. Gu Corporation, Gu Chen. Dia bahkan kenal sama manajer Li. Mungkin dia memang orang Gu Corporation-nya. Gu Chen di mana? Hei, kakak. Pak Xia. Saya dulu pernah kerja beberapa bulan di Gu Corporation lewat perkenalan manajer Li. Tapi karena salah pilih pihak, saya dikeluarkan. Oh begitu. Oh. Saya lihat kamu sangat serius dengan proyek Gu Corporation ini. Jadi saya minta tolong manajer Li untuk memperkenalkan kamu. Ternyata dia ya, wajar saja. Ya sudah, kamu temui saja mereka. Jangan terlalu stres. Lulus atau tidak juga nggak apa-apa. Tenang saja, kakak. Aku janji akan selesaikan proyek ini. Pak Xia, Gu Cheng ini, hubungan Anda dengannya. Kami cuma hubungan atasan dan bawahan saja. Kayaknya. Nggak sopan banget.
Aku ini tante kamu. Kamu malah lebih muda sebulan dari aku. Kalau begitu aku juga tante kamu. Bocah ngeselin. Direktur Gu Corporation malah datang kerja buat orang lain. Otakmu kemasukan air, ya. Aku punya alasan sendiri. Apa sih alasannya? Dia itu sebenarnya tetangga sebelah waktu kamu kecil, kan? Benar, kan? Selain keluarga Gu, siapa lagi yang tahu soal ini? Untuk sementara hanya aku dan manajer Li yang tahu. Kakakmu sengaja, belum tahu sekarang, tapi nanti juga pasti tahu. Kamu seharusnya tidak ceroboh menunjukkan kelemahanmu seperti itu. Kalau aku tidak segera keluar, dia akan menikah dengan orang lain. Tenang saja, kalau aku berani mengaku dia, aku pasti bisa mengendalikannya. Kebetulan kamu datang. Tolong aku satu hal. Tolong apa? Kamu ini curi-curi perhatian terlalu berat, ya? Halo Pak Xia. Saya Guan Ru, perwakilan grup Gu. Tuan Gu punya beberapa anak laki-laki, tapi hanya punya satu putri bungsu. Tidak menyangka Gu Chen bisa dekat dengannya. Halo Pak Gu, untuk proyek kali ini, jika ada pertanyaan, Anda bisa mengajukan kapan saja. Kami akan berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan Anda. Saya percaya proyek yang diperkenalkan oleh Xiao Chen. Saya yakin dengan itu. Pak Xia, jangan remehkan usianya yang muda, tapi kemampuannya sangat hebat. Benar sekali, Pak Xia. Kemampuan dan cara saya jauh lebih hebat dibanding seseorang. Saya selalu mengagumi Gu Chen. Kalau tidak, saya tak akan mempekerjakannya sebagai asisten dengan gaji tinggi. Jadi mengenai proyek kali ini, Pak Xia, jika tidak ada masalah, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Saya percaya pada kemampuan Xiao Chen. Terima kasih Pak Gu sudah mempercayai kami di grup Xia. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda juga, Pak Xia. Xiao Chen benar-benar talenta langka. Kamu harus benar-benar menghargainya. Tentu saja. Wah, asisten baru ini benar-benar luar biasa. Baru datang, sudah bisa mendapatkan kontrak besar dari grup Gu. Sepertinya posisinya akan cepat melampaui asisten Lin. Kamu pasti naik ranjangnya, ya. Pas pergi, Pak Gu bahkan sempat pegang tangannya. Mungkin kita bicara dulu. Pak Xia. Kakak. Secepat itu sudah tidak tahan. Sepertinya, kamu juga tidak sebegitu cueknya seperti yang kamu bilang. Keluar. Kakak baru saja tanda tangan kontrak besar dengan grup Gu. Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Kamu salah lihat. Aku tidak salah lihat. Kakak, kamu marah, kan? Kan? Gu Chen, kamu kenal manajer Li lagi, dan hubungannya sangat dekat dengan putri keluarga Gu. Kamu tetap di grup Gu, mendapat gaji lebih tinggi dengan mudah. Gu Chen, sejak aku kenal kamu, kamu tidak pernah bilang satu kata jujur pun padaku. Kenapa kamu harus tetap di grup Xia? Tetap di sisiku. Kakak, kamu cemburu, ya? HMPH, jangan omong sembarangan. Kamu lihat kan? Hubunganku dengan nona besar keluarga Gu sangat dekat. Kamu pasti kira aku main dua hati, kan? Kamu pikir terlalu jauh. Aku nggak peduli urusan pribadimu. Aku cuma nggak mau ini ganggu kesepakatan kita. Kamu ketawa apa sih? Gu Chen, kamu jangan. Kakak.
Kamu cemburu karena peduli sama aku. Aku senang banget. Gu Chen, kamu keterlaluan. Kakak, percaya sama aku ya. Hatiku cuma untuk kamu. Keluar. Astaga. Ah, Xia Xiwei. Presiden Xia yang gagah. Kok cuma karena satu ciuman dari orang lain, bisa bikin kamu jadi kacau begini. Tuan Gu, ini rencana kerja sama kita selanjutnya. Silakan lihat. Kamu nggak boleh pergi. Anak kandung sendiri malah janjian pergi. Tuan Xia, kamu duluan aja keluar. Bapak, aku lagi negosiasi kerja sama nih. Cowok yang kamu pelihara ini, gak cuma nyogok manajer Li, tapi juga nyuruh orang buat nyerang Lu Qiushi. Udah keburu kena masalah hukum, masih mau nego kerja sama. Siapa yang berani kerja sama-sama kamu? Gu Chen, kamu nggak pernah bilang kamu bikin masalah sebesar ini. Bapak, aku beneran lagi urusan kerja. Ada apa-apa nanti saja di rumah. Aku gak bisa diam aja lihat kamu ditipu sama cowok cakep ini. Sia-sia, kecuali kamu janji langsung cerai sama dia. Usir dia dari perusahaan. Kalau enggak, aku nggak pergi. Cerai, brengsek, malah nikah sama dia. Tuan Gu, maaf sudah membuat Anda malu. Urusan proyek kita bahas lain waktu saja. Nggak masalah, hari ini kita bisa tanda tangan perjanjian kerja sama berikutnya. Asal Tuan Xia memenuhi satu permintaanku. Syaratnya apa? Aku nggak mau bohong sama Tuan Xia. Tujuanku kerjasama dengan Xiashi kali ini sebenarnya untuk merekrut Gu Chen kembali ke Gu Group. Tapi Gu Chen menikah terlalu muda. Dan aku, Guan Ru, nggak tertarik sama pria yang sudah menikah. Gini saja deh, aku juga cukup suka sama Lin Lang. Kamu serahkan dia ke aku. Tuan Xia lihat ini. Aku benar-benar tulus sama kamu. Tapi ada orang yang nggak begitu. Ini tetap harus hormati keinginan Lin Lang sendiri. Aku cuma bisa janji sama Tuan Gu. Kalau dia ajukan pengunduran diri, aku pasti langsung setujui. Yeah. Tuan Gu, semoga kerjasama berjalan lancar. Kalau begitu aku nggak ganggu lagi ya. Tuan Gu, hati-hati di jalan. Tolong antar Gu Chen sebentar. Silakan. Bukan kan, Gu Chen, kamu benar-benar sudah menikah. Hei, jangan tanya terlalu banyak. Cepat ambil Lin Lang dariku, aku nggak mau. Ayah sudah lihat, kan? Gu Chen bukan tipe pria yang hidup makan dari perempuan. Dia bukan hanya kenal dengan Li, tapi juga dikenalkan oleh pengurus rumah tangga ke Guan Ru. Guan Ru baru saja menandatangani beberapa proyek kerjasama bernilai miliaran dengan grup Xia. Sekarang, masih ada yang kamu ragukan. Jadi, kamu yakin? Baiklah. Dengan begitu aku bisa tenang. Guan Ru benar-benar tidak rela kehilangan Gu Chen. Dia datang ke Lin Lang untuk menebus kerugian. Atau mungkin ada transaksi yang aku tidak tahu antara Gu Chen dan dia. Gu Chen, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu di sini? Menjadi presiden grup Gu tapi kamu malah pergi ke perusahaan kecil grup Xia jadi asisten. Bahkan menggerakkan pengurus Li dan Bibi kecil. Membantumu membuat keributan sebesar ini. Biar aku tebak, di perusahaan kecil ini, pasti ada orang yang sangat kamu pedulikan, kan? Sudah bertahun-tahun Gui. Kamu kok belum juga belajar dari pengalaman? Aku sudah bilang, baik karena kesalahan atau orang luar. Apa yang aku incar? Tidak boleh ada yang ikut campur. Kalau tidak, aku akan buat dia menyesal seumur hidup. Kamu kira aku takut sama kamu?
anak haram itu. Kali ini kamu yang menunjukkan kelemahanmu sendiri. Lihat siapa yang akan menyesal nantinya. Kakak, belakangan ini ada orang aneh yang cari kamu nggak? Siapa juga orang aneh? Ah, Ah, aku cuma takut Lucky Ushi. Si brengsek itu, ganggu kamu lagi. aku sudah blok dia kok. Aku tahu, aku akan pergi. Hei kakak, kamu mau kemana? Ketemu siapa? Kita siapa yang jadi bos? Aku kemana-mana nggak perlu lapor kamu. Kalau keluar, jangan buat keributan di sini. Kakak, kalau ada orang aneh yang ajak kamu ketemu belakangan ini, apalagi dari grup Gu, kamu harus bilang ke aku. Dalam perusahaan mereka ada persaingan yang sangat ketat. Serahkan pada aku untuk menanganinya. Dia kok makin aneh saja ya? Halo bos, Tuan Muda memang sedang menyelidiki grup Sia. Kata asistennya, malam ini dia pesan VIP eksklusif di Yushui Pavilion. Untuk menjamu Nona Xia Siwei, kakak perempuan. Kamu masih akan seperti dulu, mengorbankan aku demi keuntungan. Gu Cheng itu kasihan banget. Harus menemui bos Tang, wanita tua itu, sendirian. Dia kan terkenal gila wanita. Apalagi suka banget sama pria muda yang ganteng. Yang dia suka pasti mau dia kuasai. Kenapa bilang malang? Bisa jadi dia malah senang. Lagi-lagi Nona Gu. Lagi juga Pak Sia. Sekarang ada Pak Tang juga. Lagi ngobrol apa sih? Aku kenapa harus bete? Kalau dia nggak mau, siapa lagi yang bisa maksa dia coba? Pak Sia, Siapkan mobil. aku pergi ke janji temu. Iya, Pak. Halo, kakak. Aku kena obat bius. Sakit banget, tolong cepat datang selamatkan aku. Oke. Kakak, cepat datang selamatkan aku. Kamu di mana? Pak Gu tiba-tiba ada urusan mendadak. Lain kali aku yang traktir. Janji nggak mabuk. Guchen, kamu cuma bisa hentikan dia sekali. Masa harus terus aku lihat dia seumur hidup? Kamu makin mikirin. Justru aku makin penasaran. Kamu tahu harus gimana kan? Tuan Gu dan Pak Sia. Aku nggak berani melawan mereka. Tolong, kasihanilah aku. Ah, Chen, kecil. Selama kamu ikut sama kakak, mau minta berapapun bilang saja, hentikan sekarang. kakak, tolong aku. Pak Sia, kok bisa datang ke sini? Aku. Aku sangat tidak enak badan. Hang. Bangun. Pak Tang, Gu Chen sudah jadi orangku. Sebelum kau sentuh dia, seharusnya kau selidiki dulu. Aku bawa orangnya pergi. Aku nggak mau ada yang tahu soal malam ini. Kalau aku yang selidik, mana berani ganggu kalian dua dewa itu? Ya, ya, ya. Pak Sia tenang saja. Soal malam ini pasti nggak akan bocor. Dia mabuk banget. Pas banget buat nanya-nanya latar belakangnya. Gu Chen, kamu sudah tidur. Kamu masih ingat siapa dirimu? Dan di mana rumahmu? Terima kasih.
Aku nggak punya keluarga. Aku nggak punya uang. Tolonglah. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Kok kedengarannya kasihan banget, kayak anak anjing liar yang ditinggalin. Kakak, jangan tinggalin aku sendirian. Bawa aku pulang, ya. Kok aku bisa punya ingatan ini? Aneh, anak itu siapa? Aku dari kecil nggak punya ayah. Ayah punya banyak anak. Sering banget ngeselin aku. Bahkan sampai diusir. Jadi, aku sebenarnya nggak punya rumah, cuma punya kamu saja. Ternyata kamu sama seperti aku. Sejak kecil sudah kehilangan ibu. Mengerti aku. Kakak, tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku sudah memaafkan kamu yang dulu tega meninggalkanku. Tapi aku selalu tak bisa menahan diri. Kakak, kamu peduli apakah aku suka padamu? Kan? Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan klien penting demi mencariku. Kamu pikir terlalu jauh? Ah. Kamu ngapain sih? Kakak, tolong baik sama aku. Suka aku sedikit lebih banyak, boleh ya? Aku akan ambilkan bintang di langit untuk kamu. Ambil bintang. Padahal sudah bukan gadis remaja belasan tahun lagi. Kenapa masih bisa deg-degan dengar kata-kata manis itu? Kalau bukan karena kamu jauh lebih muda dariku, ya sudah. Kakak, aku tidak mau jadi adikmu. Aku mau jadi lelakimu. Selamat pagi, kakak. Aku sampai pusing kepala. Kakak, Kakak, terakhir kali bisa dibilang karena mabuk. Tapi kali ini aku tidak minum alkohol. Kamu mau cari alasan apa lagi nih? kadang-kadang menyerah sama nafsu itu wajar kok. Menyerah sama keinginan itu normal. Tapi kakak, aku tidak merasa kamu kehilangan akal karena nafsu. Jelas kamu suka padaku. Mengaku saja susah ya. Kakak, aku selalu sangat menyukaimu. Tidak pernah pura-pura. Sialan, siapa yang tahan? Sudahlah. Kakak, akhirnya kamu mengakui suka padaku ya. Banyak omong banget. Kamu kayaknya nggak kuat ya. Kelihatannya tadi malam aku. Kamu membuat aku malu sampai kita keluar berjalan bersama. Menonton. Aku rasa dingin. Entah bagaimana kamu tahu cara melelehkan salju dari dalam. Aku belum pernah yakin seperti ini, pernah lihat bulan lewat di sebelahmu. Sepertinya aku belum cukup berusaha. Masih bisa bikin kakak kesal sampai harus angkat telepon. Siapa yang telepon kakak di waktu seperti ini? Aku tahu dia pasti dalam masalah. Halo, Kakak, ada apa? ayahku sakit. Aku harus pulang lihat dia. Tunggu aku di rumah,
Ya, Tiba-tiba sakit. Masa bisa sekebet itu ya? Halo? Kalian terus ngikutin Xia Guorong. Dia sakit. Tidak kok. Dia tadi masih nyetir sendiri ke rumah sakit jemput Lu Qiushi. Pulang ke villa keluarga Xia bareng ibunya kok. Sepertinya aku harus mencari cara agar orang sampah ini jauh dari kakak. ayah, bukankah kamu bilang sedang sakit? Jadi kamu bohong padaku. Cowok tampan itu memukuli anakku sampai seperti ini. Tidak perlu bertanggung jawab. Mau berapapun, isi sendiri. Hei Siwei, tunggu sebentar. Mau apa? Lepaskan aku. Siwei, kita harus bicara. Hei Qiushi. Aduh, Guorong. Guorong, si Wei sudah terpesona sama cowok tampan itu. Sebagai ayah, kamu harus atur dia dengan baik. Cowok tampan itu, semakin pintar dia, semakin mudah dia menipu grup Xia. Qiushi, kalian ngobrol baik-baik ya? Ah, Om, tenang saja, aku dan Siwei cuma mau ngobrol berdua. Cuma ngobrol sebentar. Setelah kami selesai bicara, Siwei pasti akan mengerti niat baikmu. Siwei, aku bilang ya, Guo Chen itu tidak cocok untukmu. Kamu harus bicara baik-baik dengan Qiushi. Ayah tidak akan menyakitimu. Ayah, ayo, Lu Qiushi, kalau kamu berani main-main, aku pasti buat kamu masuk penjara sampai habis masa tahananmu. Kakak, aku benar-benar menyukaimu. Kita bicara baik-baik, ya, kamu pasti akan mengerti ketulusan hatiku. HMPH. Kamu ngapain? Kakak sudah lama di dalam. Kenapa belum keluar juga? Lepaskan aku, tolong. 11. Apa mereka ribut ya? Gak masalah, dia tahu batas kok. Anak muda kan, memang agak gaduh sedikit. Guo Chen, kamu masuk rumah orang tanpa izin. Hati-hati aku lapor polisi dan tangkap kamu. Ah, Ah. Sampah. Berani-beraninya ganggu si Nyue. Hari ini aku juga gak akan membiarkanmu lolos. Bajingan, lepasin anak perempuanku. Siapapun yang berani sentuh dia hari ini, aku bunuh dia. Hari ini siapa yang bunuh siapa? Lihat nanti. kereta. 345. Kamu benar-benar cari mati ya? Ah, Ayah, janganku. dia tadi benar-benar mau bunuh aku. Dia gila. Dia memang benar-benar gila, anak gila. Kamu gak apa-apa, gak terlukakan. Ini buat apa sih? Kakak. Kalau menangis bisa bikin kamu lebih lega, silakan aja. Kalau begitu, menangislah saja. Hahaha. Nona, maafkan saya. Saya datang terlambat. Saya tidak menyangka mereka akan memperlakukanmu sejahat itu. Kakak, tenang saja. Orang-orang yang pernah menyakitimu itu, tidak akan saya biarkan lolos satupun. Kakak, minum susu hangat dulu supaya merasa nyaman. Tunggu sebentar ya, supaya ayamnya segera siap. MM.
Untung ada dia di sini. Kalau tidak, mungkin aku sudah dihadapkan sama Lu Qiushi sekarang. Belum lagi harus menghadapi paksaan dari ayah. Entah seberapa beratnya aku harus menanggung itu. Kakak, tenang saja. Mereka tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Kamu sudah melakukan apa? Gu Chen, jangan bertindak gegabah. Kakak kira aku bisa apa lagi? Lagi pula masih ada ayahmu, aku hanya berbicara baik-baik dengan mereka saja. Hahaha. Aku adalah ayah kandung si Wei. Berani-beraninya kamu berbuat apa padaku. Kalau kamu bukan ayah kandung kakak. Kamu pikir kamu masih bisa duduk tenang di sini? Tapi aku beritahu kamu. Kalau kamu berani mencoba lagi, kakak tidak akan memaafkanmu. Masih bisa duduk tenang di sini. Kakak. Coba rasanya, bagaimana? Enak. Lumayan, cowok yang jago masak. Nanti kalau cari pacar bisa jadi nilai plus besar. Loh, Kakak, apakah sup ini ada rasa yang familiar? sedikit mirip rasa buatan aku. Nih, Kakak, kamu ingat sesuatu? ingat apa? Kakak, kamu benar-benar tidak ingat cara aku membuat sup ayam ini sama sekali. Cara membuat sup ayam seperti ini. Padahal waktu kecil kamu sering buat ini buat aku makan. Halo Pak Sia. Ada masalah besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Rencana kerjasama dengan Gu tiba-tiba dihentikan. Ternyata Guan Ru yang bertanggung jawab diganti oleh orang lain. Apa sebabnya? Sudah disuruh cek, tapi belum ada hasil sementara. Jangan terburu-buru. Pesanan dari Gu memang penting. Tapi kehilangan dari Sia juga bisa berhasil. Bukan cuma pesanan dari Gu. Lainnya, termasuk pemasok dan pelanggan dari hulu ke hilir. Belasan, perusahaan mitra semua mengajukan penghentian kerjasama secara bersamaan. Ada juga yang melaporkan keuangan kita palsu. Pajak mau datang melakukan audit mendadak. Keuangan kita benar-benar bersih. Ada yang melapor. Pajak harus memeriksa sesuai prosedur. Apapun hasilnya. Peristiwa ini pasti akan memicu kabar burung. Mempengaruhi harga saham grup Sia. Meskipun akhirnya terungkap dengan jelas. Kerugian grup Sia akan sangat besar. Angka yang fantastis. Pak Hi sudah menyelidikinya dengan jelas. Pelaporan ke kantor pajak memang dilakukan oleh Lu Qiushi. Tapi itu sengaja dilakukan karena disuap. Sengaja juga memanfaatkan kekacauan untuk mengacau. Akibatnya lebih dari 10 pemasok dan mitra kerja memutuskan kerjasama dengan grup Sia. Grup Sia menghadapi krisis putusnya dana. Malam ini aku harus lembur. Kamu dulu saja pulang dan istirahat. Kakak, kamu sudah kerja seharian. Istirahat dulu ya. Besok aku harus bertemu dengan Presiden Su. Harus mempertahankan kontrak dari Su ini. Gu Chengxia adalah hasil kerja kerasku hampir 10 tahun. Aku tidak boleh kehilangan dia. Kakak, kalau kamu percaya padaku, serahkan saja rencana kerja sama ini padaku. Kamu. Aku pernah bekerja di grup Gu, khusus menangani rencana kerjasama seperti ini. Waktu itu, rencana kerjasama antara grup Gu dan grup Su aku yang buat. Aku bisa bilang aku lebih paham grup Su daripada siapapun. Kakak, kamu tidak perlu menghadapi semua ini sendiri. Kamu bisa memilih percaya dan mengandalkanku. Baiklah, coba saja. Kakak, kamu istirahat dulu ya. Rencana ini serahkan padaku. Berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Tidak pernah terpikir. Orang pertama yang bilang aku tidak berjuang sendirian. Orang yang bisa aku andalkan adalah dia. Sudah jam 5 pagi. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku lihat kamu terlalu lelah. Jadi aku gak tega mengganggu kamu. Lihat ini.
Ini rencana yang aku buat. Semua ini kamu buat dalam semalam. Walaupun waktunya agak mepet, tapi harusnya bisa mengatasi grup Su. Tidak disangka kamu cukup profesional. Selama ini aku meremehkan kamu. Kalau kakak puas dengan rencana ini. Jadi kakak mau memberi hadiah apa untuk aku? Jangan main-main, ini kantor. Kalau sampai ketahuan orang bagaimana? Masih awal? Belum ada yang lihat kok. Belum ada yang sadar. Gu Chen. ID. Kakak. Kamu manis banget. Gu Chen, kalau kamu terus begitu, percaya deh aku bakal pecat kamu. Tenang saja, kakak. Aku akan bikin kamu gak tega buat ninggalin aku. You should know. Kakak Xia, kamu benar-benar mau menolak aku. Kakak Xia, Kamu gila, ketahuan orang. sudah ketahuan? Sudah ketahuan saja. Kakak takut apa? Kita kan sudah resmi menikah, tapi suami istri yang sah. Diam, Hang. Hang. Kamu masuk saja. Pak Xia soal Fang Guchen. Kok kamu juga di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Aku dan Gu Chen lembur semalaman. Biar rencananya jadi bagus. Kamu bisa cek sekalian. Kalau ada yang perlu ditambahkan. Tenang saja, Xia 11 Yu sehebat apapun. Selama aku tidak setuju, rencana-rencana itu cuma selembar kertas kosong. Ah, Xia 11 Yu datang. Pak Gu tenang saja, aku pasti akan cari cara. Masuk. Pak Xia, rencana kalian kali ini. Aku sangat takutnya nggak bisa terus kerja sama dengan Xia Corporation. Gu. Gu Chen? Bukan Pak Gu. Pak Gu, kok Anda datang? Pak Su, apakah perusahaan Su sengaja ingin melawan saya? Ini. Masa bisa begitu? Pak Gu, jangan-jangan Anda salah paham. Hahaha, salah paham. Kamu sengaja buat susah Xia 11 Yu, hanya demi menyenangkan Guyi dan melawan saya, kan? Bukan. Tidak. Sama sekali tidak. Aku. Awalnya pihak atas Gu memang memberi peringatan ke saya. Tapi, Aku hanya mempertimbangkan kerjasama antara perusahaan Su dan Gu. makanya, aku memang nggak tahu hubungan Pak Xia dan Anda seberapa dekat. Sekarang kamu sudah tahu kan? Tahu. Xia 11 Yu segera datang. Kali ini, kamu gak akan buat aku kecewa. Kan? Tidak akan. Hehehe. Xia 11 sejak kapan jadi sehebat itu? Sampai-sampai orang bodoh ini rela datang sendiri ke sini. Pak Su, dengar-dengar Anda kurang puas dengan rencana kami. Aku ingin minta, kasih aku satu kesempatan lagi, biar aku jelaskan langsung. Pak Siang, aku sangat puas dengan rencana ini. Kalau Anda ada waktu sekarang, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Sangat puas. Tapi asistennya tadi telepon dan bilang ini cuma salah paham. Aku baru saja periksa lagi dengan teliti. Kontraknya nggak ada masalah, sama sekali nggak. Terima kasih atas kepercayaan Pak Su. Pak Su, semoga kerjasama kita menyenangkan. Hahaha. Tenang saja, kalau ada masalah apapun dengan proyek kali ini, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Proyek ini serahkan saja ke Xia. Aku benar-benar tenang. Bos Xia, aku antar kamu. Bos Su, tidak usah sungkan. Anda sibuk? Kami bisa pulang sendiri. Bos Gu, Anda duluan saja. Bos Su, tidak usah sungkan. Aku bukan siapa-siapa, bukan bos Gu. Aku cuma asisten kecil bos Xia. Asisten kecil.
Gu Chen adalah asisten baru yang aku rekrut. Kemampuannya sangat luar biasa. Sejujurnya, rencana kali ini memang dia yang buat langsung. Ternyata memang dia yang tulis rencana itu sendiri. Aku malah sempat cari-cari kesalahan. Luar biasa hahaha. Kontrak Lilang dan Su berhasil didapatkan. Pembayaran pertama akan masuk dalam 3 hari. Sia sementara ini tidak akan ada masalah dana. Kamu atur untuk tindak lanjut saja ya. Baik, Bos Sia. Guanru, kenapa kali ini kamu kayak gak berguna banget? Lin Lang sampai sekarang juga belum bisa diajak pindah. Oh iya. Kali ini Gu Chen jasanya besar banget. Aku siap naikkan jabatan dan gaji dia. Kamu bilang ke direktur SDM-nya. Siap. Gu Chen, aku lipat gandakan gajimu. Sebagai hadiah. Kakak, kamu tahu kan, aku melakukan ini bukan untuk naik jabatan atau gaji. Kalau kamu mau apa saja, bilang saja. Pecat Lin Lang. Kamu kok sampai benci banget sama dia sih? Aku musuh yang adil. Setiap orang di sekitar kakak yang punya niat buruk. Satu-satunya orang di sekitarku yang punya niat buruk adalah kamu, jadi bilang saja dengan baik. Jangan berlebihan. Kakak, permintaan seperti apa yang dianggap berlebihan? Kamu. Kakak, sejak kita bersama kamu jadi sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk kencan berdua. Besok ulang tahunmu. Kita berdua saja makan malam dengan Lilin. Ulang tahunku? Ya. Benar juga. Aku sampai sibuk sampai lupa. Boleh. Kamu duluan saja. Baik. Kenapa Guanru datang cari Gu Chen? Kalau Xiasu tahu kamu bohong padanya, dia tidak akan memaafkanmu. Gu Chen bohong padaku. Dia belum tahu secepat itu. Kamu sebaiknya ikut aku balik. Kamu sudah lama bermain di Gu Group, baru susah payah naik ke posisi itu dan punya segalanya. Kalau kamu kehilangan karena dia, kamu akan menyesal banget. Kamu gak perlu memaksa lagi. Kepentingan keluargaku. Aku gak akan melepaskannya. Xia Xiwei, aku juga harus mendapatkannya. Gu Chen, ternyata kamu juga menipuku. Kenapa kalian satu persatu bilang cinta padaku? Padahal semua demi keuntungan. Tuan Xia, aku sengaja. Ada waktu untuk ketemu dan bicara. Tuan Gu tiba-tiba mengundang saya. Mungkin mau bahas kerjasama dengan perusahaan Xia. Tuan Xia memang orang yang to depan. Aku tahu bisnis Xia akhir-akhir ini bermasalah. Bahkan terancam kebangkrutan. Tuan Gu, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu menyasar perusahaan Xia. Tapi kalau Tuan Gu mau dapat keuntungan lebih, bekerja sama dengan Xia jauh lebih untung daripada menjatuhkannya. Benar, aku yang menyerang Xia. Tapi aku nggak berniat menghancurkannya. Aku melakukannya untuk kamu. Tuan Gu, kamu. Aku tahu Tuan Xia akhir-akhir ini dekat dengan Gu Cheng. Percayalah, kalau kamu tahu siapa sebenarnya dia, kamu pasti menyesal kenal dia. Gimana kalau Tuan Xia menikah denganku? Jadi Tuan Xia, bagaimana kalau kita menikah? Tuan Gu, jangan bercanda soal itu. Aku nggak bercanda. Sejak almarhum kakek meninggal, keluarga Gu terus terjebak perebutan harta. Sekarang saatnya krusial. Aku ingin memastikan posisi kepala keluarga. Aku butuh dukungan dari luar. Dan perusahaan Xia adalah pilihan terbaik. Tuan Gu, kita bisa kerja sama bisnis saja. Nggak perlu menikah. Kerja sama bisnis biasa terlalu banyak risiko. Kalau enggak, kenapa banyak keluarga kaya malah pilih menikah sebagai ikatan? Tuan muda, kamu rencana apa sekarang? Saham-saham ini. Tapi kamu capek-capek dapat itu selama bertahun-tahun. Aku sudah dapat kendalinya. Kontrol itu aku ambil untuk kakak perempuan. Sekarang dia sudah menerima. Aku mau manfaatkan kesempatan ini untuk jujur tentang semuanya. Lalu menyerahkan kontrak pengalihan saham keluarga Gu untuk ditandatangani kakak perempuan. Dia pasti akan benar-benar menerima aku. Tuan muda begitu kejam pada kakak dan adik laki-laki. Tapi ternyata hatimu tetap lembut dan baik. Mereka itu siapa sih? Berani-beraninya samain sama kakak perempuan.
Tapi kalau mereka berani sentuh kakak perempuan, mereka pasti harus bayar mahal. Seperti yang aku bilang, pasti benar. Iya. Maaf Tuan Gu, kami sangat ingin menjaga kerjasama yang dalam dengan keluarga Gu. Tapi aku tidak mau mengorbankan pernikahanku. Kalau aku bilang, asalkan kamu setuju dengan Li Yuanying, aku akan beritahu dia penyebab kematian sebenarnya ibumu. Apa? Kamu gak salah dengar kok, ibumu bukan meninggal karena kecelakaan, tapi dibunuh dengan sengaja. Kamu ingin tahu siapa pelakunya? Maka setujulah menikah denganku. Kakak, kenapa baru pulang sekarang? Aku sudah menunggumu lama sekali. Lihat. Kakak, hari ini ulang tahunmu. Di hari yang penting ini, aku ingin jujur padamu. Sebenarnya aku adalah Gu Chen. Ayo kita urus perceraian saja. Kenapa? Ada apa? Kamu mau ninggalin aku lagi? Awalnya kita kerjasama. Sekarang aku mau akhiri kerjasama ini. Uang yang aku janjin akan kuberikan semua tanpa kurang. Setelah ini kita tidak ada hubungan lagi. Kakak, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi Gu Cheng? Kita memang tidak cocok. Sekarang aku sudah menemukan yang benar-benar kuinginkan. Dan yang cocok jadi pasangan nikahku. Aku tidak mau tunanganku salah paham. Besok kita urus surat cerai saja ya. Kok aku tidak pernah dengar? Kamu punya pasangan nikah? Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku beri kamu waktu setengah hari. Kamu pindah saja. Kakak jelas sudah menerima aku. Kenapa tiba-tiba menolak lagi? Huh. Kakak. Jangan tinggalkan aku, kakak. Kakak. Kenapa? Kenapa aku selalu terbayang adegan ini? Dia sebenarnya siapa? Hasil penyelidikan sudah ada, Pak. Ternyata tebakan Anda benar. Pasangan nikah yang disebut Nona Sia itu adalah Dasa. Kalau tidak sebegitu rapuhnya, dia tidak akan menyerah secepat itu. Pasti ada alasan lain. Aku dengar dari penyidik. Dasa pernah pakai koneksi untuk menyelidiki Nona Sia. Kematian Ibu Sia Siwe ada sebab lain. Kepala polisi, tentang penyebab kematian Ibu Sia Siwe, itu disengaja. Kamu kira dengan ini bisa merebut orangku? Berhayal saja. Nona Sia, gaun pengantin ini didesain oleh desainer top. Biayanya saja sampai jutaan. Itu khusus didatangkan cepat dari luar negeri oleh Gudasha. Dia sangat peduli padamu. Loh. Si gila itu tidak ada. Orang Sia Siwe dari keluarga Sia bilang kamu mau menikah. Orang-orang dari keluarga Sia Siwe bilang kamu mau mengadakan pernikahan. Apa benar dengan Gu Chen itu? Siwe, kenapa kamu gak dengar kata ayah? Kenapa kamu gak percaya sama aku? Gu Chen itu cuma cowok manja yang makan dari perempuan kaya. Ayah sendiri yang lihat. Dia bergandengan tangan sama putri tertua keluarga Gu. Naik mobil yang sama. Kamu tahu nggak? Sekarang keluarga Sia kena musibah sama keluarga Gu. Aku kenal QC.
Tuan Gu, mungkin bisa coba minta tolong Tuan Gu untuk selamatkan keadaan. Nggak usah repot-repot. Aku sendiri bisa yakinkan dia. Pasangan nikahanku bukan Gu Chen, tapi Gui. Apa? Kamu nggak lagi waras, ya? Guru Gu. Siwei. Gaun pengantin ini cocok banget buat kamu. Aku nggak mau lihat mereka ibu dan anak itu lagi. Tenang saja. Akan seperti yang kamu mau. 11. Kamu benar-benar mau menikah sama Tuan Gu, ya? Ayah, kan ayah nggak suka sama Gu Chen. Sekarang aku sudah putus sama dia. Aku pilih Gui, pewaris masa depan grup Gu. Sekarang ayah pasti puas, kan? Aduh, gimana nih? Ini kan sia-sia banget. Kayak ngisi ember berlubang. Bukan cuma nggak bisa nikah sama Xia Siwei, tapi juga bikin Tuan Gu marah. Kuorong, kamu dong, cari cara dong. Aku nggak nyangka dia bakal deket sama Tuan Gu. Aku juga nggak tahu harus gimana. Aduh, kalau tahu dari awal, harusnya waktu itu aku langsung habisin cewek licik itu juga. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada apa-apa. Ayo pergi aja. Kematian ibu 11 Yu dulu ada hubungannya sama dia. Oh ya. Itu siapa? Ah. Pewaris grup Gu, Gu Chen. Kok hari ini datang khusus? Buat bantu pilihkan gaun pengantin buat tunanganku. Gu Chen. Kamu kan hebat banget. Bisa ngerti seluruh cerita. Tapi sekarang harus lihat wanita yang kamu suka. Jadi pengantinku. Lagi-lagi tatapan ingin gila itu. Tapi kamu bisa berbuat apa? Jujur aku nggak suka dia. Tapi kalau kamu mau rebut dia. Semuanya cuma supaya kamu lihat. Wanita yang kamu cinta tapi nggak bisa dapat, berbaring di tempat tidurku. Gimana? Sudah merasa terpojok, ya? Xia Siwei kalau tahu kamu adik aku. Dan juga CEO grup Gu. Dia pasti marah karena kamu bohongin dia. Atau malah ninggalin aku dan nikah sama kamu. Berhenti. Gu Chen. Sudah cukup. Jangan buat keributan seperti itu, oke? Kakak. 11 Yu, dia itu siapa buat kamu? Kok bisa langsung pukul orang tanpa tanya-tanya? Aku mau lapor polisi nih. Jangan lapor polisi. Minta maaf sama kakak. Xia Siwei, kalau dia tahu kamu itu adik laki-lakiku, apalagi presiden grup Gu, dia pasti marah karena kamu bohongin dia. Atau malah ninggalin aku untuk menikah sama kamu. Minta maaf. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk buka identitas. Kalau aku bongkar identitas ini, kakak mungkin juga nggak akan batalkan pernikahan. Maaf ya. Itu baru benar. Orang itu memang harus punya kesadaran diri. Harus tahu siapa yang nggak boleh kamu musuhi. Jangan sampai gegabah lalu menyesal seumur hidup. Ayo kita pergi. Aku akan segera buat kamu tahu. Orang yang harus menyesal seumur hidup itu adalah kamu. Kamu gak mau aku. Kamu gak boleh ninggalin aku gak boleh. Gu Chen, ah. Hiki. Kita kenal dari dulu. Kamu paling suka sama aku, kan? Kamu jelas bilang sudah ninggalin aku sekali. Aku maafin kamu. Kalau kamu ninggalin aku lagi, aku gak akan maafin kamu lagi. Kapan aku pernah bilang gitu? Gu Chen, jangan buat keributan lagi. Aku gak peduli, kamu cuma boleh jadi milikku. Kamu gak boleh ninggalin aku lagi. Aku benar-benar akan menikah. Kamu juga sudah lihat kan? Dia adalah anak sulung grup Gu. Pewaris masa depan grup Gu. Hanya dia yang bisa selamatkan keluarga Xia kita. Gu Chen, sadarlah dengan kenyataan. Gu Chen, jangan gila, aku nggak. Kakak, aku karena kamu. Sudah gila. Kamu tahu nggak? Kalau aku nggak ada kamu. Aku bakal makin gila. Nanti aku nggak tahu bakal ngapain. Kakak. Aku mohon sama kamu. Jangan paksa aku.
Janji aku cuma terima kamu. Malam ini kamar tamu nggak aku rapikan. Kamu tidur di sofa. Aku karena kamu. Sudah gila. Kamu tahu nggak, kakak? Aku mohon sama kamu. Jangan paksa aku. Guchen, bukannya aku suruh kamu tidur di ruang tamu. Guchen, jangan gila. Kakak. Apakah kamu lupa? Kita belum mengurus surat cerai. Kamu masih istri sah Guchen. Tapi itu juga nggak bisa. Wuchen, Kakak, tolonglah. Jangan tinggalkan aku lagi. dan jadilah cintaku. Dan jadilah seluruh duniaku. Kakak. Setelah Guchen bercerai, aku akan minta pengacara menghubungimu. Di rekening ada 10 juta. Anggap saja itu kompensasi untukmu. Kapan pernikahan Guyi dan Xia Xiwei akan diadakan? 3 hari lagi kebetulan bertepatan dengan rapat pemegang saham. Pernikahan kali ini, Tuan Gu sudah membuat heboh media besar-besaran. Ternyata banyak pemegang saham yang tadinya ke kita, malah beralih ke dia. Rupanya sengaja memanfaatkan pernikahan dengan keluarga Xia, untuk menambah modal sendiri. Sial benar. HMPH? Tak apa. Kalau begitu aku akan buat kamu sadar. Sebenarnya kamu itu apa sih? Pengantin baru ini benar-benar beruntung. Bisa menikah dengan grup Gu. Sungguh membuat iri. Bener banget? Ya, aku dengar. Dia terakhir juga memelihara pria tampan. Heh, pria tampan apaan sih? Bisa dibandingkan dengan keluarga kaya. Aku mohon sama kamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Maaf, Guchen. Aku harus tahu penyebab kematian ibuku yang sebenarnya. Dan aku juga tidak bisa membiarkan kamu sengaja dijadikan sasaran. Ah, Guchen. Kamu nggak bisa main-main dengan keluarga Gu. Jangan berbuat kacau. Tenang saja, kakak. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Guyi juga nggak bisa. Guchen. Kakak, kalau kamu berteriak sampai mengganggu orang lain. Kalau mereka menangkap aku, bisa-bisa mereka sengaja memukuli dia sampai mati. Sudahlah, duluan buat dia tenang. Aku akan kembali lagi. Guchen, tenanglah dulu. Gui adalah orang yang tidak bisa kamu musuhi. Tenang saja, kakak. Jangan khawatir. Tunggu aku di sini dengan tenang. Aku akan menyelesaikan semuanya. Guchen. Guchen. Gu 11. Tunggu hadiah besar yang sudah aku siapkan untukmu. Guchen? Ah Guchen, kamu merasa sudah punya segalanya. Tapi tak pernah menyangka karena satu wanita. Aku bisa membalikan keadaan di saat krusial. Asal lewat malam ini, kamu akan benar-benar kehilangan segalanya. Apa yang terjadi? Kemana pengantinnya? Pergi lihat apa yang terjadi, kakakku sayang. Acara pernikahan yang sepenting ini. Kenapa adiknya malah nggak dapat undangan? Kamu ini saudara yang gimana sih? Anak haram yang nggak jelas. Setelah pernikahan, aku akan langsung adakan pemilihan ketua dewan baru. Dengan dukungan para pemegang saham yang hadir. Dan tentu saja cucu sah dari anak sulung keluarga Gu. Kamu kira cuma buat surat wasiat palsu? Bisa ngatur keluarga Gu. Guchen, aku tahu kamu nggak terima. Tapi siapa suruh Xia Xiwei milih aku? Kalau berani, rebut aja. Bukannya aku memang datang buat rebutan. Semua ngomongin alasan main catur ini.
Kenapa pengantinnya nggak kelihatan? Dia nggak mungkin cuek sama kebenaran ibu kandungnya dibunuh. Mungkin dia lagi dandan lama. Nanti juga dateng kok, kita tunggu aja ya. Aduh, pengantinnya kabur. Pelindung. Kamu ya? Kalau semua sudah berkumpul, jadi nggak usah repot-repot ngumpulin semua orang. Aku umumkan sesuatu. Pernikahan antara keluarga Xia dan Gu memang nyata. Tapi orang yang Xia Siwe mau nikahi. Bukan dia yang sengaja. Tapi aku, Gu Chen, yang bohong. Ini surat nikah aku dan Xia Siwe. Ini surat nikah? Kok bisa? Kami sudah daftar sebulan yang lalu. Surat itu dilindungi oleh hukum. Kalau kamu nggak percaya, bisa cek ke kantor catatan sipil. Kamu baru nemu dia sebulan yang lalu. Gimana bisa sebulan lalu sudah nikah? Surat itu pasti palsu. Orang, bawa keluar anak haram ini. Kamu mau ngapain? Kamu kira kamu si pecundang ini bisa balikan keadaan? Aku kasih kamu kesempatan jadi badut ini. Tapi cuma buat bersihkan semua yang dukung kamu. Sekaligus tuntas. Hehehe. Lepaskan aku. Hehehe. Lari cepat. Nona besar, kamu bingung ya? Kamu tahu kan cara kakak muda. Tapi kok malah akhirnya dukung kakak sulung. Li Shu, aku salah. Aku nggak seharusnya curiga sama dia. Cinta buta beneran bikin kepala panas. Sampai lupa cerita aslinya. Tolong bantu aku minta keringanan. Cui, aku janji gak akan sentuh kamu. Tapi kamu malah cari mati. Sentuh orang yang paling kusayang. Aku cuma bisa buat kamu kehilangan segalanya. Ayo pergi. Tante Chen salah. Ya, maafkan Tante. Ya. Tante selain Xia Siwe, kamu satu-satunya yang merawatku waktu kecil. Jadi kali ini aku memaafkanmu. Tapi ingatlah, ini adalah yang terakhir kalinya. Aku mengerti. Sudah, di sini saja. Serahkan pada kamu dan Mbak Li. Aku punya urusan lebih penting untuk menenangkan kakak. Kakak, jangan khawatir. Selama aku di Xia, tidak akan ada risiko apapun. Gu Chen dan Gui bukan orang yang mudah dihadapi. Sebelum dia benar-benar datang menagih urusanmu, kamu cepat bawa uang dan pergi saja. Di sini ada 10 juta. Aku akan segera mengatur agar kamu bisa keluar. Kakak, kamu tidak marah aku mengacaukan pernikahanmu. Bahkan selalu khawatir soal keselamatanku. Sekarang sudah kapan begini? Kenapa kamu masih peduli hal-hal seperti itu? Tenang saja kakak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu ini seperti plester yang nempel terus ya. Sekarang aku bilang apapun, kamu sudah tidak dengar lagi kan? Aku benar-benar punya alasan untuk menikah dengan Gui. Aku tidak. Sin, kali ini kamu mau marah aku bagaimanapun. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meninggalkanku. Kamu tidak tahu selama kamu tidak di sisiku. Bagaimana aku bertahan melewati hari-hari itu? Aku harus bagaimana denganmu? Sudahlah, Xia Group bangkrut. Paling-paling aku mulai lagi dari awal. Soal kematian Mama, aku akan cari tahu sendiri. Kakak, terima kasih sudah memilih aku kali ini. Sebenarnya ada sesuatu yang harus aku jujurkan padamu, kakak. Identitasku yang sebenarnya. Aku adalah presiden grup Gu. Gui adalah kakakku dari ayah yang sama tapi ibu berbeda. Guanru adalah bibiku sendiri. Kakak, sebenarnya malam kita bertemu itu aku sudah ingin mengaku padamu. Tapi kamu sepertinya tidak pernah mengenaliku. Bagaimana aku bisa punya ingatan ini? Aneh, siapa anak ini? Kenapa? Kenapa aku terus teringat adegan ini? Dia sebenarnya siapa? Kenapa kepalaku sakit banget? Ah! Dia sebenarnya siapa? Ah! Gu Cheng pusing sebelum aku.
Aku cek catatan medisnya. Baru tahu itu aku. Setelah mama meninggal, aku trauma. Lupa banyak hal. Bahkan lupa kamu. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa waktu itu membiarkanmu pergi. Maafkan aku. Maafkan aku, kakak. Aku cuma fokus ingin mengenali kakak. Memikirkanmu siang malam. Kakak, bagaimana mungkin tidak mengenaliku? Terus berharap kakak bisa mengenaliku. Tapi tidak kusangka. Tidak kusangka kamu mengalami kecelakaan. Maafkan aku. Kakak tidak akan meninggalkanmu lagi. Saatnya makan, kakak. Kakak, ini enak banget. Eh. Hang. Kamu kok ceroboh banget sih? Sampai nasinya belepotan di mulut. Aku pengen lihat siapa yang berani ganggu aku saat ini. Kalian masih berani datang. Kenapa nggak berani? Dulu kamu berani seenaknya karena mengandalkan kekuasaan putri keluargaku. Sekarang sudah beda. Sekarang sudah beda. Bedanya di mana? HMPH. Sinyue, kamu tahu kamu sedang melakukan apa sekarang? Aku kira kamu akan menikah dengan putra mahkotaku. Ayah juga jadi tenang hatinya. Tapi kamu impulsif malah kabur dari pernikahan. Terus malah jalan terus sama cowok cakep itu. Kamu tahu nggak kamu sudah bikin keluarga gue marah? Kamu bilang kamu sudah susah payah membangun perusahaan selama bertahun-tahun. Kamu mau hancurkan itu dengan tanganmu sendiri. Tenang, nggak akan ada yang berani ganggu keluarga Sia lagi. Krisis keluarga Sia juga akan segera selesai. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya. Kamu sudah bikin putra mahkota gue marah. Takutnya kamu bahkan nggak tahu bagaimana cara mati nanti. Sinran, sekarang bukan waktunya untuk ngambek. Prioritas utama kita sekarang adalah mencari cara supaya putra mahkota gue nggak marah lagi. Bagaimana caranya biar dia reda? Terus kamu punya cara apa? Pasti putra mahkota gue sekarang lagi marah dan akan menyalahkan keluarga Sia karena kamu. Satu-satunya cara sekarang. Kamu harus mentransfer seluruh saham keluarga Sia. Sementara ke paman Sia. Setidaknya masih ada jalan keluar terakhir. Kalau putra mahkota gue tetap nggak mau memaafkan ayahku, kita harus gimana? Kalau begitu, ya terpaksa paman Sia harus transfer saham itu ke aku dulu. Aku sama putra mahkota gue nggak ada masalah pribadi. Dia pasti nggak akan habisin aku sampai titik darah penghabisan. Wah, itu benar-benar solusi yang sempurna. Cepat tanda tangani kontraknya, ya. Siwei, ini kontrak transfer sahamnya. Cepat tanda tangan. Nanti aku suruh Kyushi bawa kamu untuk minta maaf sama putra mahkota gue. Kakak. Jangan gegabah ya, kalau main begini kita. Kita jadi nggak punya apa-apa. Diam, cowok cakep. Kamu punya hak apa ikut campur urusan keluarga kita? Kakak, bukankah kamu bilang, setelah menikah, sahamnya akan dibagi dua sama aku. Apa kamu? Iya, aku memang sudah janji, akan mentransfer setengah sahamku ke Guchen. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Toh tetap saja harus mengalihkan sahamnya. Kalau begitu, lebih baik alihkan semuanya ke Guchen saja. Tidak bisa begitu. Siwei, kamu tahu pria manja itu kan? Pria manja itu datang hanya untuk uangmu. Kamu jangan sampai salah paham ya. Kamilah keluarga sejati kamu. Hei, aku sudah menikah dengan kakakmu. Kami yang paling dekat, kan? Kakak iya. Hei Lin Lang. Sekarang buatkan surat pengalihan saham, yang mengalihkan semua saham atas namaku ke Guchen. Ya, benar. Kamu tidak salah dengar, memang dia. Alihkan semua saham ke Guchen. Alihkan seluruh saham ke Guchen. Aduh, bagaimana ini? Kalau gadis itu benar-benar mengalihkan saham ke orang lain,
kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Sudah tahan nenek itu lama banget. Jadi simpanan selama ini. Masih berharap bisa jadi istri orang kaya. Siapa sangka Lu Qiushi ternyata begitu tidak berguna. Sampai-sampai tidak bisa mengatasi wanita tua itu. Tidak bisa. Aku harus cari jalan lain. Kian dulu dingin banget sama aku. Kok sekarang malah ramah banget? Apa kamu keberatan aku terlalu perhatian? Jangan marah dong. Kian, lihat deh, hari ini mau hadiah apa? Aku yang beliin. Kalau bukan karena Lu Qiushi merepotkan aku juga nggak perlu cari cadangan. Harus tahan sama cewek menjijikan ini. Tuan Gu, warna sky blue yang Anda pesan sudah sampai di toko. Perlu segera kami bungkuskan. Ya, cepat. Baik, Tuan Gu, mohon ditunggu sebentar. Bukankah itu pria manja yang dipelihara Xia Siwei? Kenapa dia ada di sini? SSST. Kamu mencari masalah ya? Memanggil Presiden Grup Gu sebagai pria manja. Mana mungkin? Presiden Grup Gu bukannya memang begitu. Gui itu putra sulung keluarga Gu, tapi cuma pajangan saja. Gu Chen meski anak haram, namun licik dan kejam. Setelah pesta pernikahan terakhir, dia benar-benar mengubah Grup Gu menjadi kerajaan mutlak. Ini tidak adil sekali. Kenapa nasib Xia Siwei bisa seberuntung itu? Kabur dari pernikahan dengan putra sulung Gu, lalu malah menikah dengan Presiden Grup Gu. Ayo pergi. Ayo. Tuan Gu. Kakak beli sayur pulang masak. Pulang cepat ya. Tuan Gu, Anda memang ahli menyembunyikan diri. Tidak kusangka Anda yang sebenarnya Presiden Grup Gu. Tuan Gu, aku sudah cari tahu semua. Anda menikahi Xia Siwei, tapi itu cuma untuk memanfaatkan grup Xia menekan Gui. Sekarang kamu sudah berhasil. Ngapain juga masih bersama wanita tua itu? Coba aja dulu, kamu bakal tahu aku. Jauh lebih baik dari Xia Siwei. Lagi pula aku baru 20 tahun. Kalau mau sama aku juga boleh. Tolong bantu aku urus sesuatu. Asal kamu bisa nerima aku rela ngapain aja buat datang. Gu Chen gak nyangka kehidupan pribadimu segitu buruknya. Halo, kakak. Kantor tiba-tiba ada urusan. Aku harus dinas luar beberapa hari. Kamu sabar ya, tunggu aku pulang. Dinas luar mendadak. Kok tiba-tiba banget sih? Kakak kali ini mau cari alasan apa lagi ya? Sebenarnya sesekali menyerah sama nafsu itu wajar. Nafsu susah dikendalikan juga hal yang normal. Tapi kakak, aku gak merasa kamu dikuasai nafsu kok. Kamu jelas suka sama aku. Ngaku aja susah banget ya. Sebenarnya aku lupa apa ya? Apa yang Gu Chen ceritain soal masa lalu itu benar atau bohong sih? Lin Lang, tolong cari orang cek hubungan Gu Chen dan San Qian. Semakin cepat semakin bagus. Kakak ipar Xia Siwei lagi nyuruh orang mantau Gu Chen. Kayaknya Gu Chen masih nyembunyiin sesuatu darinya. Bahkan Tuhan pun gak tahan lihat ini. Tolong aku lagi ya. Kamu cari orang buat awasi mereka terus. Begitu mereka ribut, kita bisa langsung balik menyerang. Halo kakak, kapan kamu pulang? Beberapa hari lagi lah. Kok tiap kali kamu dinas luar gak ajak aku sih? Itu klien Lin Lang. Aku yang bawa dia. Kamu jadi anak baik ya? Tunggu aku pulang. Kalian kenapa sih? Kenapa udah lama banget Lin Lang belum bisa ngerekrut dia? Pak Gus sudah kasih gaji selangit, bahkan kasih saham, tapi dia tetap gak tergoda.
Santai, itu cuma masalah waktu. Nanti aku cek dulu, baru kasih tahu kakak kebenarannya. Kamu awasi ketat Gu Cheng dan San Qian. Cari waktu yang tepat buat nangkap bukti mereka korupsi. Baik. Sinyu, kamu jangan terlalu sedih. Bagaimanapun aku selalu ada di sisimu. Pak Xia, Gu Cheng dan San Qian baru saja masuk hotel ini. Berangkat. Gu Cheng dan San Qian masuk ke kamar ini. Kamar ini atas nama San Qian. Bukain pintunya. Aduh kalian nih. Kakak. Kakak, maaf ya. Aku ingin nanti setelah pulang. Aku akan perlahan memberitahumu kebenarannya. Kebenaran apa? Palsu yang disengaja. Menggunakan kebenaran kematian ibumu dulu. Untuk memaksa kamu menikah. Aku sudah menemukan kebenaran sebenarnya tentang kematian ibumu. Sebelum ibu meninggal. Ayah sudah selingkuh dengan Lin Xinro itu. Ibumu tak sengaja menemukan perselingkuhan mereka. Tapi waktu itu kamu masih kecil. Ibumu tidak memilih bercerai. Tapi wanita itu, dia ingin naik tahta. Dan tidak mau ibu membagi separuh aset keluarga Xia. Jadi, dia merencanakan kebakaran. Yang membunuh ibumu. Aku. Ayah, kamu tahu wanita itu. Dia yang membunuh ibu, kan? Dia yang membunuh ibu, kan? Julie, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak tahu. Dia memang tidak tahu waktu itu. Tapi, ayahmu hanya karena beberapa kata dari wanita itu. Dia menyerah untuk melapor polisi. Selama bertahun-tahun untuk menghindari kecurigaan. Mereka berdua tidak mendaftar nikah. Diam-diam bersama seperti itu. Ayahmu memang merasa bersalah soal itu. Tante, selama ini. Kamu membangun grup Xia. Perusahaan semakin besar. Wanita itu, jadi serakah lagi. Dia menggoda ayahmu di dekatnya. Memaksa kamu menikah dengan Lu Qiushi. Hanya untuk menguasai seluruh grup Xia. Padahal aku sudah berusaha keras selama bertahun-tahun. Hanya ingin mendapat pengakuanmu. Tapi kamu sebagai ayah, malah bersama musuh yang membunuh ibu. Dan memaksa anak kandungmu ini. Maafkan aku, kakak. Aku datang terlambat menemui kamu. Makanya mereka bisa begitu memperlakukanmu. Maafkan aku. Aku ingin sendiri sebentar. Kakak, tapi aku khawatir sama kamu. Bolehkah aku menemanimu? Kakak, kamu pulang dulu ya. Nanti aku datang cari kamu, ya? Hang. Pak Gu, kamu sangat baik pada Xia Siwei, tapi dia sama sekali gak menghargainya. Tidak pantas kamu baik-baik sama dia. Aku sudah sesuai permintaanmu, memberikan semua bukti yang berhubungan dengan Lin Xinro. Apa kamu juga harus menepati janjimu? Kamu sudah tahu dia presiden grup Gu. Tapi tidak pernah cari tahu siapa aku sebenarnya. Kamu, Kamu itu apa sih, kotoran? Masih berani minta aku tepati janji. Aku sudah bersumpah lama. Siapapun yang berani ganggu kakakku, aku gak akan tinggal diam. batuk. Kamu kan suka cari lelaki kaya, nempel sama orang penting. Ya udah pergi ke klub malam saja. Di sana banyak lelaki kaya. Tempel satu-satu saja. Aku. Pak Xia. Lama tak jumpa. Sengaja.
Kamu mau apa? Jangan gerak. Cocok banget, bahagia dan serasi. Mau lihat gak? Adik bayiku memilih grup Sia. Karena cinta. Sengaja. Kalau berani sakiti kakak sehelai rambut pun, biar kamu menyesal hidup di dunia ini. Sialan. Guchen, sup buatanmu masih seperti dulu. Memang anak simpanan. Dari lahir memang untuk melayani orang lain. Waktu kecil melayani di keluarga Gu. Dewasa juga melayani orang lain di sini. Ibuku bukan simpanan. Dia cuma salah nikah sama pria brengsek. Itu artinya ibumu memang wanita murahan. Hanya pantas dipermainkan orang. Kalau kamu sama sekali tidak pantas dapat apa-apa dari keluarga Gu. Gu Chen. Jangan bilang kakakmu yang bully kamu. Sekarang aku beri kamu kesempatan memilih. Tanda tangani kontrak ini. Alihkan semua sahammu ke aku. Atau berhenti. Gu Cheng mendekatiku, tapi cuma untuk pakai grup Sia lawan kamu. Dia bahkan enggan bilang identitas aslinya padaku. Mana mungkin dia tinggalkan grup Gu demi aku. Hui, jangan bermimpi lagi. Semua yang kamu mau, aku sudah bebaskan si Wei. Gu Chen. Gu Chen, demi seorang wanita, kamu rela tinggalkan semua perjuangan bertahun-tahun, semua rencana yang sudah kamu susun, benar-benar tergoda oleh nafsu. Kamu sudah punya grup Gu, bebaskan dia, Gu Chen. Kamu itu anak haram. Dasarnya gak pantas punya apapun. Hari ini, baik grup Gu maupun wanita kamu. Akan aku hentikan semuanya. Kalau begitu, kita buat kesepakatan lagi. Asal kamu tusuk dirimu sendiri. Asal aku puas, aku akan lepaskan si Wan, bagaimana? Gu Chen, jangan setuju dengannya. Tenang saja, kakak, aku akan menyelamatkanmu keluar dari sini. Hahaha. Gu Chen, jangan. Kamu gila. Dia, kamu benar-benar gila. Hahaha. Haha, 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 Hahaha. hahaha, hahaha. 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 Hahaha, 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 hahaha. Haha, tapi itu urusan nanti. Sekarang aku cuma butuh dia tusuk dirinya sendiri. Gu Chen, satu tusukan gak cukup, teruskan. Teruskan. Jangan teruskan. Hahaha. Ibu, tolong jangan sakiti aku. Ibu. Hahaha. Hahaha. Ibu, ibu. Ibu, aku bisa berikan apa saja. Aku bisa cerai dari Xia Guorong. Aku bisa keluar tanpa apa-apa. Aku juga bisa mati. Aku hanya minta kau lepaskan putriku. Ibu. Aku ingat sekarang. Aku sudah ingat semuanya. Gu Cheng. Aku sudah ingat semuanya. Dulu itu aku sendiri.
melihat dengan mata kepala sendiri. Lin Xinru juga seperti itu memaksa ibuku bunuh diri. Bahkan bilang mau bakar aku mati. Aku stres dan sakit parah. Lupa semuanya. Bahkan lupa kamu. Jadi, Kakak tak pernah meninggalkanku, kan? kakak tak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Kakak, jangan tinggalkan aku. Orang gak boleh gampang kehilangan sesuatu yang bukan miliknya. Kakak, kakak, kakak. Kakak, kakak. Ah, ah, ah. Jangan menangis. Kakak, Kamu cuma lupa aku. Tidak meninggalkanku. aku senang banget. Gu Chen, Gu Chen. Kakak mau kamu. Kakak selalu mau kamu. Jangan mati. Kalau kalian saling mencintai, aku akan buat kalian jadi sepasang kekasih yang nekat. Ah, Gu Chen. Bos Xia. Bos ya, jangan bergerak. Bos Xia. Cepat selamatkan Gu Cheng. Gu Cheng. Bertahan ya, bertahan. Lilang, kesini sebentar. Atur pertemuan sama Bos Tang. Siapkan dokumennya. Kita sepakati kontrak kerja sama fase 2. Xiao Chen, kok kamu datang? Kakak. Kamu sudah sibuk lama banget. Sampai gak sempat nemenin aku. Banyak banget urusannya. Orang lain karena hormatin Bos Gu, berebut mau kerja sama-sama Xia Group. Sayang, jangan nakal. Kakak, harus dapat banyak uang buat mahar. Gak apa-apa, kakak. Aku kasih semua saham Gu Group ke kamu. Pastikan maharmu gak kalah dari mahar sekelas pengantin mewah. Kakak, luangin waktu buat nemenin aku ya. Jangan nakal, ini kantor. Gak apa-apa, aku belum pernah coba di kantor nih. Bos ya. Mau aku keluar? Ada apa? Kamu tanggung jawabin ini secara keseluruhan. Baik. Kakak, jangan terlalu percaya sama Lin Lang. Aku dengar ada perusahaan yang nawarin gaji 3 kali lipat. Buat ngerekrut dia jadi wakil direktur. Aku tahu kok. Kamu tahu masih aja percaya dia. Aku juga tahu bos perusahaan yang mau merekrut dia itu kamu yang nyuruh. Enggak ada. Hati-hati jawabnya. Kamu kan sudah janji sama aku. Gak bakal bohong lagi ke aku. Aduh kakak. Aku cuma gak suka mukanya yang dingin. Dia suka nempel terus sama kamu tanpa alasan. Nempel apaan sih? Dia sekretarisku. Tentu harus tiap hari ada di sampingku dan nurut perintah. Aduh. Aku gak peduli, buru-buru pecat dia. Gaji segitu tinggi juga gak bisa ngerekrut dia. Pasti dia punya niat gak baik sama kamu. Aduh kakak. Dia sepupuku, loh. Anak dari tante sebelah ibu. Ada hubungan darah sama aku. Sepupuku juga belum keluar masa berkabungnya. Kamu ini, ya, setiap hari makan cemburu apa sih? Sepupu? Loh. Kamu sengaja? Ya, sengaja gak bilang ke aku. Bikin aku cemburu. Kakak jadi nakal? Nih. HMPH. Bohong itu harus dihukum, kakak.